mulai tahun 2002 kami membuat kelembagaan kelompok tani khusus petani kopi, sehingga sampai sekarang kelompok kami sekitar ada 60 petani kopi di Desa Karangsari yang sekarang masih mempertahankan budidaya kopi Robusta. Nah, untuk khusus di daerah Karangsari ini dulunya sebelum tahun 1090-an itu sebetulnya di Desa Karangsari termasuk daerah sentra atau penghasil kopi. Setelah terbentuknya kelompok tani untuk kelembagaan kopi, ini ada manfaat yang sangat dirasakan oleh petani kopi khususnya yang sekarang itu dalam masalah peningkatan budidaya kopi itu di kebun ini bisa meningkat dibandingkan dengan petani-petani yang belum berkelompok, karena sudah ada sistem dalam pelaksana dalam budidaya di kebun itu dengan teknis yang bagus. Yang kedua, masalah untuk penanganan pasca panen sudah melakukan petik merah sehingga untuk harga itu lebih bagus. Yang kedua, ini dalam masalah harga relatif jauh dibandingkan dengan harga pasar. Always mempunyai beberapa binaan, salah satunya ada binaan petani budidaya, ada binaan petani pasca panen, dan ada binaan petani pengolah. Jadi salah satunya petani pasca panen ini bisa mengolah sendiri dengan mengambil hasil dari petani-petani budidaya, dan situ diolah nanti masuk ke Always itu berupa green bean. Nah, Always sendiri ini dalam tingkatan masalah pengolahan dari roasting atau penggorengan sampai bubuk dan dikemas untuk dijual kepada konsumen. Salah satu dalam pemasarannya itu Always kebetulan juga mengikuti ada semacam asosiasi kopi di Wonosobo, itu salah satunya itu seperti asosiasi kopi Askawon, sehingga di situ bisa memperkenalkan dari penikmat-penikmat kopi yang awalnya itu untuk perkenalan-perkenalan sehingga bisa merambah ke luar daerah. Itu ada sistem dengan door to door atau secara individu, ada yang juga pakai sistem Facebook atau IG dan lain-lain itu. Nah, dampak secara langsung untuk dari kelembagaan Always ini dari budidaya sampai pengolah itu terutama ke masyarakat, salah satunya itu bisa membantu bibit kopi. Yang kedua itu dalam sarana prasarana di kegiatan pertanian, sarana prasarana jalan dari Always itu bisa membantu kepada petani budidaya, salah satunya untuk peremajaan kopi. Jadi dampak secara langsung untuk kegiatan di pengolah kopi ini salah satunya adalah untuk bisa meringankan dari beban petani kopi itu sendiri. Untuk kapasitas di IKM Always ini saya hitung rata-rata itu 1 tahun baru menghabiskan sekitar 7-9 ton. Untuk dihitung secara individu itu belum bisa secara real karena saya mengambilnya itu dari di tingkat pasca panennya itu. Dari kendala yang kami alami selama untuk membuat kelembagaan dari petani kopi itu, salah satunya itu dari terutama yang sekarang untuk animo masyarakat ke dunia pertanian itu sudah mulai menurun. Itu yang kedua, masalah untuk lahan, banyak sekali sudah lahan yang alih fungsi, karena itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu permasalahan itu yang sangat signifikan adalah masalah untuk pemasaran. Itu dalam segi masalah dalam persaingan harga itu masalah menjadi kendala yang sangat besar khususnya untuk IKM kopi itu. Ya, untuk menjaga kualitas itu dari Always itu sendiri, salah satunya itu hanya benar-benar bisa membina dari hulu sampai hilir, karena secara teknisnya itu kopi bisa bagus itu 60% itu posisinya di hulunya.
Nah, ketika Always itu masih bisa menguasai petani untuk bisa dibina, itu insya Allah untuk standar atau kualitas kopi khususnya Always itu masih bisa dipertahankan. Itu salah satunya kayak gitu. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan animo masyarakat, salah satunya itu dari petani milenial ini yang sudah dilaksanakan. Itu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda khususnya di Desa Karangsari. Itu dari Always itu sendiri selalu aktif, seperti ada kegiatan sepak bola, ada kegiatan lomba-lomba. Jadi tujuannya arahnya biar dari masyarakat atau pemuda di lingkungan itu sendiri bisa tergugah, nanti bisa masuk ke dunia pertanian. Nah, itu yang ke depan nanti setidaknya untuk di Desa Karangsari ini, karena untuk kopi, tanaman kopi itu termasuk sudah tanaman warisan, tanaman budaya. Setidaknya nanti pemuda-pemuda atau generasi yang akan datang itu bisa mempertahankan untuk di Karangsari itu masih bisa adanya tanaman kopi yang bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi harapan untuk ke depan dari Always itu sendiri, ini salah satunya Always itu bisa menampung dari hasil petani kopi di Wonosobo. Yang kedua, nanti harapannya bisa kita mempunyai moto atau tagline itu usaha bareng, badi bareng.
anggota, kurang lebih dari petani binaan 140 orang itu ada di daerah Karangsari dan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Untung Wikarno. Saya pengelola dari IKM Kopi Always yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo. Berarti jualnya adalah sudah berbentuk bubuk? Sudah berbentuk bubuk ya. Untuk harga sendiri, kisaran berapa? Untuk harga sendiri ini ada beberapa varian ini dalam proses pengolahan kopi, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi yang paling tinggi itu harga 150.000 untuk Robusta, ada yang 80.000 yang paling rendah. Berapa? 80.000 sama 150.000. Jadi Always ini memproduksi kopi menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Itu dalam kisaran per kilo? Per kilo. Kalau kemasan yang seperti itu di belakang itu berapa? Kalau kemasan yang 100 gram? 100 gram itu saya jual 20.000 sampai ke pengecer. Ini ada yang harga 150.000 per kilo, ada yang 60.000 itu 500 gram. Pemasaran sendiri yang sudah dilakukan saat ini seperti apa? Nah, pemasaran sendiri ini untuk Kopi Always ini pada tahun 2020, karena pada waktu itu adalah cuaca yang bagus, mendukung sekali untuk petani kopi, sehingga panenan kopi ini di Desa Karangsari cukup banyak dari binaan-binaan petani, sehingga untuk pemasaran bisa menjangkau ke luar wilayah, salah satunya itu di luar kabupaten. Tapi untuk akhir-akhir ini sementara sebagian besar saya jual di lingkungan atau di wilayah sendiri. Jadi dalam skema pengolahan saya Always itu mempunyai beberapa petani pengolah pasca panen. Itu kami sendiri sebagai pengelola itu mendatangi ke petani, karena untuk mengolah kopi sendiri itu untuk membuat kualitas yang bagus itu harus butuh tempat penjemuran yang luas dan butuh sinar matahari yang cukup, sehingga dari Always itu menciptakan petani-petani pengolah pasca panen, dan nanti hasilnya itu bisa disimpan itu di petani pasca panen atau di tingkat petani pasca panen. Nanti ketika Always itu membutuhkan, tinggal nanti kita minta untuk berapa yang mau dibutuhkan. Itu ada beberapa kelompok tani binaan di kelompok Always.
itu rata-rata untuk besaran hasil dari petani itu besar kecilnya itu hampir bisa dikatakan rata-rata, karena disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian. Ini yang sekarang itu sudah banyak yang alih fungsi. Yang kedua itu untuk kopi sendiri itu panen rayanya itu tidak harus 1 tahun sekali, itu harus full, pasti itu berbeda karena banyak sekali permasalahan seperti iklim, cuaca, itu sangat menentukan untuk buah kopi itu sendiri. Nah, untuk sertifikasi kami di tingkat budidaya itu banyak sekali yang sudah dilakukan, itu pelatihan-pelatihan dalam masalah budidaya kopi. Yang kedua, pelatihan-pelatihan masalah penanganan pasca panen. Untuk di tingkat produksinya seperti Always ini sudah banyak pelatihan-pelatihan masalah pemasaran untuk khususnya pemasaran kopi itu sendiri. Cukup? Iya. Ya nanti nak di nganu ya baleni mana Bapak.